Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang berbelas kasih, sabda-Mu adalah terang dan pelita hidup kami. Bimbinglah kami oleh Roh Kudus-Mu. Amin. Shalom, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari dalam Kristus Yesus. Salam sejahtera dan damai beserta Yesus Kristus. Marilah kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Allah. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Ketika orang banyak berbondong-bondong datang, yaitu orang-orang yang dari kota ke kota menggabungkan diri pada Yesus, berkatalah ia dalam suatu perumpamaan. Adalah seorang penabur keluar untuk menaburkan benihnya. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu diinjak orang, dan burung-burung di udara memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, dan setelah tumbuh ia menjadi kering karena tidak mendapat air. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, dan semak itu tumbuh bersama-sama dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, dan setelah tumbuh berbuah 100 kali lipat. Setelah berkata demikian, Yesus berseru, Siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Murid-muridnya bertanya kepadanya, Apa maksud perumpamaan itu? lalu ia menjawab, Kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan Allah. Tetapi kepada orang-orang lain hal itu diberitakan dalam perumpamaan, supaya sekalipun memandang, mereka tidak melihat, dan sekalipun mendengar, mereka tidak mengerti. Inilah arti perumpamaan itu. Benih itu ialah firman Allah. Yang jatuh di pinggir jalan itu ialah orang yang telah mendengarnya. Kemudian datanglah iblis, lalu mengambil firman itu dari dalam hati mereka, supaya mereka jangan percaya dan diselamatkan. Yang jatuh di tanah yang berbatu-batu itu ialah orang yang setelah mendengar firman itu, menerimanya dengan gembira, tetapi mereka itu tidak berakar. Mereka percaya sebentar saja dan dalam masa pencobaan mereka murtad. Yang jatuh dalam semak duri ialah orang yang telah mendengar firman itu, dan dalam pertumbuhan selanjutnya mereka terhimpit oleh kekhawatiran dan kekayaan dan kenikmatan hidup, sehingga mereka tidak menghasilkan buah yang matang. Yang jatuh di tanah yang baik itu ialah orang yang setelah mendengar firman itu, menyimpannya dalam hati yang baik dan mengeluarkan buah dalam ketekunan. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Renungan Injil. inilah Injil suci menurut Lukas. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari dalam Kristus Yesus, Injil Lukas hari ini bicara soal perumpamaan tentang benih yang ditabur oleh seorang penabur. Kita sudah sering mendengar dan mengetahui arti dari perumpamaan ini, namun tidak ada salahnya hari ini kita merenungkannya kembali. Seringkali ada hal baru yang Tuhan sampaikan, meskipun sudah berkali-kali kita mengetahui firman tersebut. Mungkin saja sebelumnya pemahaman kita atas firman yang kita dengar atau kita baca hari ini masih dangkal, namun seiring sejalan waktu yang mengubah pemahaman kita menjadi semakin dalam memahami arti benih firman tersebut sesuai pertumbuhan iman kita. Seperti dikatakan dalam Injil hari ini, ketika benih firman ditaburkan, tidak semua umat yang hadir sungguh-sungguh menyimak.
sehingga pemahaman akan benih firman beragam penerimaannya. Ada yang tidak mendengar benih firman itu karena pikiran dan hatinya sedang fokus ke hal yang lain. Ada yang langsung mengamini benih firman itu, tapi sebetulnya ia spontan berharap terjadi padanya. Ada yang tidak mengerti apa arti benih firman itu. Ada yang tersentuh dan mengena di hatinya atas benih firman itu. Jadi keseriusan kita menanggapi benih firman merupakan awal pertumbuhan benih firman itu di dalam hati kita. Istilahnya apa yang kita tabur, maka menentukan apa yang akan kita tuai. Dan karunia iman akan kita peroleh saat kita menanggapi benih firman itu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, mari kita baca Galatia pasal 6 ayat 8. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Persoalannya, apakah benih firman itu bertumbuh menjadi tunas-tunas yang semakin berkembang? Sampai tiba saat menghasilkan buah yang manis, gurih, dan enak dimakan adalah menyangkut seberapa banyak waktu yang kita berikan. Dan kegigihan kita memelihara benih itu, agar tidak terkena hama yang akan menghambat dan merusak pertumbuhan menjadi buah. Bahasa singkatnya adalah, kita mesti membuang semua prinsip hidup tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, agar hati dan pikiran dapat dimasuki dan ditumbuhi oleh benih firman, agar menghasilkan buah-buah roh tercantum dalam Galatia pasal 5 ayat 22. Rasul Paulus sangat keras dalam hal ini, mengingatkan jemaatnya di Korintus, seperti kita baca ayat di bawah ini. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, mari kita baca 1 Korintus pasal 15 ayat 36. Hai orang bodoh, apa yang engkau sendiri taburkan tidak akan tumbuh dan hidup kalau ia tidak mati dahulu. Bahkan lebih jauh lagi Rasul Paulus mengatakan bahwa 1 Korintus pasal 15 ayat 44, yang ditaburkan adalah tubuh alamiah, yang dibangkitkan adalah tubuh rohaniah. Jika ada tubuh alamiah, maka ada tubuh rohaniah. Beliau hendak menjelaskan bahwa apa yang Yesus perbuat bagi kita dalam wafat dan kebangkitannya adalah penggenapan firman Allah. Semula Adam diciptakan dan dijadikan sebagai manusia pertama yang kemudian mati. Akibat dosa kemudian dibangkitkan Yesus yang adalah firman telah menjadi manusia. 1 Korintus pasal 15 ayat 46-47. Tetapi yang mula-mula datang bukanlah yang rohaniah, tetapi yang alamiah. Kemudian barulah datang yang rohaniah. Manusia pertama berasal dari debu tanah dan bersifat jasmani, manusia kedua berasal dari sorga. Pada akhirnya, dikatakan kita sekarang hidup di dunia ini bergelut dengan hal-hal bersifat duniawi, akan berhasil mengatasi jika kita hidup dalam kebenaran firman Tuhan, sehingga memperoleh kehidupan kekal di sorgawi. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari dalam Kristus Yesus, makna renungan hari ini, Allah telah memberikan roh yang baru ke dalam hati kita dan memberikan pengertian akan hidup ini. Yehezkiel pasal 11 ayat 19, Aku akan memberikan mereka hati yang lain dan roh yang baru di dalam batin mereka. Aku akan menjauhkan dari tubuh mereka hati yang keras dan memberikan mereka hati yang taat. Namun semuanya tergantung pada kita, apakah menanggapinya ataukah menolaknya. Kita diperhadapkan pada pilihan. Apakah kita mau mendengar dan menanggapi benih firman Tuhan dengan hidup di dalam kebenarannya, ataukah kita memilih jalan hidup sendiri sesuai yang kita mau tanpa bersandar pada benih firman Tuhan? Kita diingatkan bahwa kehidupan di dunia ini sifatnya sementara.
Dan ada tugas yang mesti kita kerjakan sebelum kita masuk dalam kehidupan kekal di surgawi. Semoga sepanjang hari ini kita tidak salah memilih dan mau hidup sesuai apa yang dikehendaki Allah. Sebab kita telah menerima kasih-Nya. Marilah berdoa. Allah Bapa, sumber pengharapan, Engkau telah mengikat perjanjian dengan semua orang melalui Yesus yang terurapi. Semoga kami selalu berpegang teguh pada Dia dan berkembang menjadi umat yang patuh setia. Dengan pengantaraan Yesus Kristus, Putra-Mu, Tuhan kami yang bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, Allah sepanjang segala masa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih sudah mendengarkan dan merenungkan firman Allah. Jangan lupa subscribe dan jangan lupa juga aktifkan loncengnya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.